Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Audio Jungle. Pada pembelajaran jarak jauh atau dari hari kedua, tentunya pada hari Ahad ini tanggal 20 Februari 2020, untuk kelas 4, siswa dan siswi jangan lupa mempersiapkan mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk mata pelajaran yang pertama yaitu ada pelajaran jasa kes, dan saya menghimbau kepada siswa dan siswi kelas 4 untuk selalu bangun pagi, beraktivitas, kemudian melakukan stretching ataupun pemanasan ala kadarnya di rumah. Jadi jangan bermalas-malasan di rumah ya. Bisa dengan lari pagi, bisa dengan membantu orang tua di rumah, yang penting kita bergerak. Kita bisa mengeluarkan keringat pada pagi hari ini. Oke. Untuk mata pelajaran yang selanjutnya yaitu ada matematik. Di sini kita akan membahas materi selanjutnya dari pelajaran tema 7. Nah, untuk yang selanjutnya siswa dan siswi bisa sekalian untuk membuka halaman 16 pada tema 7. Di sini tertera bacaan mengenai penyebab bahasa daerah terancam punah. Kira-kira kenapa sih kok bahasa daerah bisa terancam akan kepunahannya? Mungkin siswa dan siswi di rumah atau anak-anak yang di rumah bisa menerka-nerka dan juga bisa melihat langsung bacaannya. Oke, di sini guru akan membacakan dulu isi teks atau bacaannya. Untuk anak-anak sekalian bisa disimak ya. Penyebab bahasa daerah terancam punah. Bahasa daerah makin lama makin ditinggalkan dalam komunikasi. Pada dasarnya, bahasa daerah adalah bahasa yang terkait akan latar belakang etnis, suku, dan budaya yang begitu kaya di Indonesia. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Nah, pudarnya bahasa daerah itu tidak lepas dari faktor internal yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dari faktor eksternal yang berasal dari luar masyarakat. Faktor yang pertama adalah orang tua. Nah, di sini orang tua itu merupakan jalan dalam menjembatani anak-anak terhadap etnis, budaya, dan bahasa daerahnya. Namun, kebanyakan orang tua saat ini tidak lagi menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa primer ketika berkomunikasi di rumah. Remaja ibu kota pun jarang menggunakan bahasa daerah karena mereka terbiasa bergaul dengan sesama yang datang dari berbagai daerah dan berbeda suku bangsa. Di rumah dan di sekolah atau di lingkungan tempat mereka biasa berkumpul pun mereka tidak memakai bahasa daerahnya. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran generasi muda. Generasi muda itu lebih suka melestarikan bahasa gaul dan bahasa asing daripada bahasa daerahnya sendiri. Budaya dan nilai-nilai yang berlaku pada anak muda saat ini telah mengesampingkan bahasa daerah. Tak ada lagi kesadaran bahwa bahasa daerah adalah warisan budaya luhur yang harus kita lestarikan. Nah, bukankah bahasa daerah adalah identitas bangsa Indonesia? Nah, warisan leluhur bangsa, kekayaan bangsa kita. Maka sepatutnya masyarakat Indonesia itu harus membuka matanya, membuka hatinya dan kembali menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari. Kalau bukan bangsa ini sendiri yang tergerak melestarikan, tidak ada bangsa lain yang akan melestarikannya. Nah, kira-kira di sini dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai generasi muda, terutama anak-anak yang di rumah, yang belajar di rumah, harus melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Karena kita berada di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, maka kita harus juga menggunakan bahasa daerah kita, yaitu bahasa Jawa. Akan tetapi juga ada batasannya dan juga ada aturannya dengan siapa kita menggunakan bahasa tersebut. Karena kita juga mengetahui sendiri bahwa bahasa Jawa sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam, banyak ya penggunaannya, mulai penggunaan
bahasa Jawa yang benar-benar halus atau kromo inggil ataupun bahasa Jawa ngoko dan lain sebagainya. Nah, tentunya anak-anak yang di rumah ketika kita menggunakan bahasa dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua kita, dengan bapak ibu guru kita di sekolah, kita tentunya harus menggunakan bahasa Jawa yang kromo inggil ya atau kromo halus. Nah, tidak menutup kemungkinan selain kita menggunakan bahasa daerah tersebut, kita juga tetap melestarikan bahasa negara kita sendiri, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Dan jangan sekali-kali ya anak-anakku di rumah menggunakan bahasa yang kurang baik dengan orang tuanya, dengan bapak ibu gurunya. Jangan sampai disamakan cara penggunaan bahasa daerah di rumah yang istilahnya kasar kita terapkan dengan orang yang lebih tua. Contohnya, kita mau berbicara dengan bapak ibu kita di rumah tapi menggunakan bahasa ngoko. Pak, njaluk duite. Nah, itu tidak boleh. Tapi kita harus menggunakan bahasa yang lebih sopan sedikit. Bapak, kula nyuwun artane nggih. Nah, seperti itu. Oke. Itu saja bacaan yang dapat Ibu Guru sampaikan. Di kolom bawahnya ada kolom ayo menulis. Di situ siswa dan siswi diminta untuk menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, di situ ada beberapa tabel, yaitu ada 4 kolom ya. Untuk 4 kolom itu silahkan bisa diisi ide pokok dari masing-masing paragraf. Dari bacaan yang di atas tadi itu terdapat 4 paragrafnya. Silahkan anak-anak di rumah untuk mencari ide pokok atau gagasan utama yang terdapat dari setiap paragraf masing-masing. Tentunya masih ingat ya bahwa ide pokok atau paragraf utama itu yaitu suatu gagasan utama yang biasanya adalah intisari dari bacaan tersebut. Dan biasanya letak dari ide pokok atau gagasan utama itu berada di awal kalimat. Nah, yang selanjutnya bisa disimak halaman 19. Di sini masih ingatkah kamu cara menyanyi yang baik? Menyanyi harus memperhatikan tinggi rendah nada. Pada notasi not balok, makin ke atas letak nada, maka akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Bisa dilihat ya notasi balok yang ada di halaman 19. Di sini ada istilah tanda tempo yang terdapat pada notasi tersebut. Yang pertama yaitu ada istilah largo. Largo itu apa? Yaitu tempo lagu yang lambat sekali. Kemudian yang kedua ada lento. Lento itu tempo lagu yang lebih lambat. Yang ketiga ada adagio yaitu lambat, andante yaitu sedang, kemudian moderato sedang agak cepat, kemudian allegro cepat, kemudian vices lebih cepat, dan presto yaitu cepat sekali. Nah, pada halaman 20 ini ada notasi lagu yang berjudul atau syair lagu yang berjudul Yamko Rambe Yamko dan juga Mengheningkan Cipta. Coba nanti kita nyanyikan bersama-sama dan kita coba bandingkan untuk lagu yang pertama termasuk dalam tempo lagu yang seperti apa. Kemudian untuk yang lagu kedua Mengheningkan Cipta ini termasuk tempo lagu yang seperti apa, ataukah lambat, atau sedang, ataukah cepat. Lagu Yamko Rambe Yamko ini lagu dari daerah Papua ya. Hey Yamko Rambe Yamko Arona wa kombe. Hey Yamko Rambe Yamko Arona wa kombe. Temino kibe kubano ko kombe ko yumano bungo awe ade. Temino kibe kubano ko kombe ko yumano bungo awe ade. Hongke 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 riro hongke jombe jombe riro hongke 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 riro hongke jombe jombe riro. Nah, kira-kira itu termasuk dari tempo lagu yang mana ya? Nanti silahkan
bisa dicermati sendiri kemudian dicoret-coret ya ataupun ditulis pada bagian bawah judul lagu. Mengheningkan cipta. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara, nan gugur remaja diriban bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Nah, kira-kira untuk lagu yang mengheningkan cipta ini termasuk dalam tempo lagu yang apa? Yang lambat ataupun yang cepat? Nanti bisa diisi dengan istilahnya yang ada di halaman 19 tadi ya. Oke, kiranya cukup sekian saja materi pada pagi hari ini ataupun pada hari Ahad ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar di rumah, jangan sampai kita bermalas-malasan, jangan sampai kita libur ataupun daring hanya digunakan untuk tidur saja. Kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa bantu orang tua, kita bisa di rumah bisa membantu yang lain-lainnya, seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.